Enaknya hidup mereka, punya mobil mewah di umur 21, punya pekerjaan yang pantas setelah kuliah, punya rumah dan sudah membahagiakan orang tua, sudah menikah dan punya anak. Lalu, aku kapan? Aku hanya menjadi beban bagi orang tua, hanya pengangguran yang tak berguna. Sampai kapan lagi aku terus scroll dan scroll saja? Kami mentalhealing.id. Kami siap membantumu dalam meringankan beban mental dan memaksimalkan potensi diri. Karena kesehatan mentalmu adalah prioritas kami. Scroll, swipe, tap, flick, like, lanjutkan scroll. Era yang serba cepat memang mengharuskan kita untuk mempunyai sosial media. Hampir setiap hari, setiap saat makan, saat sebelum tidur pun kita semua memegang handphone. Seperti saat ini kan? Hidup kita benar-benar dikelilingi oleh derasnya arus informasi. Mereka yang sudah menikah, mereka yang sudah punya rumah sendiri, mereka yang sudah berguna bagi bangsa, mereka yang sudah sukses ke luar negeri, dan lain sebagainya. Semua hal kerap dipublikasi ke sosial media. Saat melihat mereka semua, kita menjadi tidak pede atas pencapaian kita saat ini. Kondisi kita yang belum sesukses mereka, hingga akhirnya menjadi beban yang berat untuk memenuhi segudang ekspektasi untuk mencapai level dan standar mereka. Keadaan membandingkan melalui sosial media disebut juga sebagai social media comparison. Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, comment, dan subscribe ya. Dalam ilmu psikologi, teori social comparison atau perbandingan sosial telah lama didalami oleh psikolog sosial Amerika bernama Leon Festinger. Dalam teorinya, Festinger menyatakan bahwa kita mempunyai kecenderungan alamiah untuk mengevaluasi diri kita. Salah satu caranya yaitu dengan membandingkan diri kita dengan orang lain. Upward social comparison adalah saat kita membandingkan diri kita terhadap orang yang lebih superior dan mempunyai karakteristik positif. Sedangkan downward social comparison adalah saat kita membandingkan diri kita terhadap orang yang lebih inferior dari kita dan mempunyai karakteristik negatif. Upward social comparison dapat bermanfaat jika menginspirasi kita untuk mengembangkan diri agar menjadi seperti orang yang kita bandingkan. Sayangnya, seringkali kita merasa insecure, tidak pede, down, dan iri saat melihat mereka semua. Begitupun dengan downward social comparison yang dapat membuat kita merasa down, tapi di lain sisi dapat juga membuat kita menjadi lebih bersyukur dan meningkatkan evaluasi positif terhadap diri kita. Jadi, mana yang lebih baik antara keduanya? Jawabannya tidak ada yang lebih baik. Keduanya sama. Keduanya mempunyai sisi negatif dan positifnya masing-masing. Social comparison terjadi secara offline maupun online. Jauh sebelum kita semua lahir, ibu kita, nenek kita, semuanya pasti pernah mengalami fase ini. Karena memang hal ini diperlukan dalam kehidupan kita. Tentunya, manusia selalu ingin menjadi lebih baik dan pastinya ingin bertahan hidup dalam masyarakatnya. Evaluasi diri melalui perbandingan akan selalu ada dan terus dilakukan. Tapi, apa sih yang membedakan social comparison di zaman online dan offline ini? Jika zaman offline tidak ada jumlah like, share, komentar, dan followers, maka zaman online mempunyai semua hal itu. Secara offline, jumlah like tentunya bersifat kasat mata, tidak dapat kita lihat secara jelas seperti saat kita online. Jumlah konkret like, share, komen, dan followers yang nyata inilah yang membuat kita menjadi merasa down dan selalu membandingkan harga diri kita hanya melalui likes, share, followers yang ada. Jumlah likes, share, komen, dan followers menjadi semacam harga dan level seorang manusia. Lain halnya kalau beli likes atau followers ilegal ya. Semua hal ini terbukti dengan adanya hasil penelitian dari European Scientific Journal. Penelitian ini menyatakan bahwa adanya pengaruh besar sosial media terhadap harga diri seorang individu. Jadi, saat kita menemukan dan melihat unggahan status orang lain yang menampakkan dirinya atau prestasinya, diri kita langsung otomatis secara spontan membandingkan diri kita dengan orang itu.
Contoh lainnya yaitu di Instagram. Berbagai filter telah disediakan Instagram untuk meningkatkan dan mengubah fitur wajah, mempercantik muka agar terlihat lebih baik dari apa yang ada sebenarnya, di mana ada kecenderungan untuk menunjukkan dan melebihkan image kehidupan yang positif dan lebih dari yang sekarang. Semakin lama seseorang menghabiskan waktunya untuk bersosial media, melihat profil orang lain, akhirnya mulai timbul rasa iri terhadap mereka yang lebih superior atau mereka yang dirasa lebih baik. Alhasil, seseorang merasa lebih inferior dan menjadi tidak bersyukur. Perasaan-perasaan negatif yang menumpuk ini kemudian akan mempengaruhi harga diri orang tersebut. Bagaimana orang itu menghargai dirinya dengan standar orang lain? Lalu, apakah lebih baik jika kita tidak mempunyai sosial media? Meskipun beberapa dari kita memilih untuk menghapus akun, ada juga yang tidak bisa menghindari sosial media dari kehidupannya, entah karena pekerjaan, pendidikan, dan banyak hal penting lainnya. Kitalah yang harus mengontrol diri kita dalam bersosial media. Simak tips-tips dari kami ya. Yang pertama, latih rasa syukur. Selalu ingat kembali apa yang kita miliki, anugerah kehidupan, rumah, teman, orang tua, pendidikan, dan lain sebagainya. Kita bisa membuat jurnal syukur atas apa yang kita miliki. List semua hal yang kita miliki sekarang, mulai dari apa yang ada di tubuh kita, sampai apa yang ada di lingkungan kita. Yang kedua, latih untuk berprasangka baik. Saat melihat pencapaian orang lain, latih diri kita untuk merasakan apa yang ia rasakan. Latihlah diri kita untuk berempati. Jadikan pencapaian positifnya sebagai perayaan juga bagi diri kita, sebagai hal yang menyenangkan bagi kita. Yang ketiga, filter sosial media. Semua hal di sosial media memang tidak terkontrol. Namun kita masih tetap punya kendali untuk menyaring informasi dan juga media yang kita konsumsi. Menyerap hal negatif yang bikin kita down malah memperparah kondisi kita. Maka dari itu, batasi diri kita saat menggunakan sosial media. Jadikan sosial media sebagai motivasi dan inspirasi bagi kita. Fokuslah pada kelebihan kita. Setidaknya, kita mempunyai satu hal saja yang dapat kita banggakan di hidup kita. Fokus pada kelebihan kita dan selalu tingkatkan. Dan ingat, semua mempunyai celah. Kita tentu tahu bahwa apa yang ada di depan layar belum tentu menunjukkan kehidupan orang lain sepenuhnya. Mereka yang senyum bahagia di depan kamera bisa saja kehilangan ibunya saat itu. Bisa saja sebelum itu juga dimarahi bosnya. Kita semua adalah manusia yang mempunyai segudang rahasia, kelemahan, dan duka di balik senyum kita. Begitupun dengan mereka yang tersenyum di depan kamera dengan pencapaiannya. Until we have seen someone's darkness, we don't really know who they are. Until we have forgiven someone's darkness, we don't really know what love is. Marianne Williamson. It's all about acceptance. Belajar untuk menerima segala kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Kita mempunyai keunikan tersendiri, dan tentunya kita diciptakan karena kita punya misi penting di dunia ini. Selalu ingat bahwa kita yang dapat mengontrol diri kita. Kita adalah protagonis di hidup kita. Sosial media ada sebagai alat untuk mempermudah hidup kita, meningkatkan diri kita, dan menginspirasi diri kita. Bukan sebaliknya. Beribu anugerah telah diberikan Tuhan pada kita untuk kita ingat dan selalu syukuri, bukan untuk dilupakan begitu saja. Sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Stay tune, kita akan update video setiap Rabu dan Minggu loh. Punya masalah dan ingin cerita? Ingin curhat bersama kami? Kamu bisa mengunjungi website kami loh di www.mentalhealing.id. Di sana kita bisa curhat dengan psikolog profesional maupun peer counselor yang sudah terlatih. mentalhealing.id. Yuk curhat bersama kami.